Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Wali Kota Bontang Basri Rase mendapat sorotan dari sejumlah pihak lantaran memberikan surat sakti kepada perusahaan Kutim. Namun belakangan, lantaran menuai polemik, surat sakti tersebut akhirnya dicabut kembali. Setelah menuai polemik, Wali Kota Bontang Basri Rase akhirnya bersikap terkait surat sakti yang diberikan kepada PT Bunker Pribumi Kutai Timur. Surat yang diberikan pada 14 April 2022 untuk keperluan kerjasama dengan PT Indominco Mandiri dicabut. Persoalan ini pun turut disorot DPRD Bontang hingga pengamat. Kepala daerah dinilai sejatinya diperkenankan mengeluarkan surat rekomendasi kerjasama antar perusahaan. Namun, perusahaan tersebut mesti tercatat sebagai plat merah. Dalam beberapa kasus, pemberian rekomendasi dari kepala daerah bisa dikualifikasikan trading in influence atau upaya memperdagangkan pengaruh yang dapat membuka celah tawar-menawar. Jika terbukti, maka bisa menjadi masalah hukum. Belum sempat beroperasi, gedung baru Pasar Citra Masolok Tuan kini mengalami kerusakan. Melihat kondisi itu, anggota Komisi 3 DPRD Bontang Faisal sangat menyayangkan adanya kerusakan di beberapa fasilitas. Kendati demikian, ia meminta kepada pihak UPT Pasar agar segera melakukan perbaikan. Beberapa anggota Komisi 3 lainnya yang hadir dalam tinjauan lapangan ini meminta pihak UPT Pasar agar mengoperasikan bangunan tersebut usai dilakukan perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan. Sementara Kepala UPT Pasar Andi Parengrengi mengakui ada beberapa atap yang bocor. Tidak hanya atap, ada 17 item lainnya akan dilakukan perbaikan pada tahun depan. 3 dari belasan item tersebut sudah terpenuhi, seperti saluran IPAL, tampungan air bersih, dan blower. Kuota calon jemaah haji Bontang bertambah dari 67 menjadi 69 orang. Sayangnya, 6 orang mengundurkan diri. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Bontang Najmuddin Tamini mengatakan, meski belum menerima jadwal keberangkatan ke Tanah Suci, namun pihaknya tengah merampungkan urusan administrasi atau berkas-berkas yang belum lengkap. Dari 69 calon jemaah haji tersebut, 6 diantaranya memilih untuk mengundurkan diri. Ada beragam alasan, mulai dari pemberangkatan tidak bersamaan dengan mahramnya, ada juga jemaah yang berada di luar kota. Meski begitu, pihak Kemenak telah mengantisipasi dengan menyiapkan 13 calon jemaah haji cadangan. Artinya, 6 kuota kosong tersebut dapat segera terisi. Pemkot Bontang mewacanakan pembatasan pembelian solar dan pertalite. Kasubag Perekonomian Setkot Bontang Taufik mengatakan rencana itu akan tertuang dalam surat edaran, mengacu regulasi yang dikeluarkan oleh BPH Migas, sehingga kedua bahan bakar itu bakal diatur pembeliannya. Artinya, tidak semua orang bisa membeli. Pembatasan yang dimaksud menyangkut jenis kendaraan yang boleh diisi, beserta kuantitas maksimalnya bergantung jumlah roda. Dia menerangkan akan memanggil Pertamina pekan depan, sehubungan dengan meminta keterangan terkait penentuan kapasitas maksimal pengisian setiap kendaraan. Tujuan dari pembatasan ini agar tidak ada praktik penimbunan BBM. Jika ini terjadi, maka kelangkaan dan antrian kendaraan di SPBU semakin panjang. Sehubungan dengan pengawasan pembatasan akan diterapkan kartu kendali. Presiden RI Joko Widodo mulai memperbolehkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker di luar ruangan. Presiden mengatakan bahwa pemerintah melonggarkan kebijakan pemakaian masker di area terbuka dengan mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang terkendali. Namun, kebijakan itu tidak berlaku di ruangan tertutup atau transportasi massal. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka, yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Selanjutnya, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap juga tidak perlu melakukan tes usap. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta.